sesuai yang teman-teman inginkan atau adik-adik inginkan seperti itu. Kalau dari kami sendiri untuk idealnya itu di sekitar hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Jadi kami menghindari untuk tanggal-tanggal awal dan tanggal-tanggal akhir terkait UTBK. Jadi nanti siswa itu akan mendapatkan salah satu dari 10 hari ujian. Untuk di masing-masing hari ujiannya itu terdiri atas dua sesi, jadi ada sesi pagi dan juga sesi siang seperti itu. Nanti untuk tempat ujiannya monggo disesuaikan dengan lokasi cabang tempat adik-adik belajar. Jadi apabila di Semarang, monggo silahkan memilih untuk tempat ujiannya itu di universitas yang ada di Semarang. Apabila di Jogja, nanti memilih di universitas yang ada di Jogja, seperti itu. Jadi untuk pendaftaran ini termasuk untuk adik-adik yang berada di boarding itu nanti kami bisa hubungi melalui kontak dari penjaga asrama ataupun ustadz yang ada di asrama untuk koordinasi terkait pemilihan tanggal ujian dan juga pendaftarannya. Baik, kemudian untuk selanjutnya yang akan kami bahas adalah terkait teknis kedatangan peserta. Kemudian untuk kedatangan peserta yang dimaksud ini adalah kedatangan untuk belajar secara tatap muka di Bridge. Baik, untuk teknis kedatangan kami sudah kirimkan terkait link konfirmasi kedatangan peserta itu boleh diisi dan juga dikonfirmasi kepada admin-admin pendaftaran masing-masing. Kemudian terkait penjemputan, penjemputan ini bisa konfirmasi melalui admin dan juga melalui link konfirmasi kedatangan. Jadi untuk penjemputan ini nanti kami akan fasilitasi untuk penjemputan dari terminal atau stasiun terdekat. Seperti itu. Jadi apabila nanti akomodasi dari kota asal itu menggunakan kereta api atau bis itu kami bisa akomodir untuk penjemputan saat kedatangan di Bridge. Kemudian untuk di Jogja itu untuk kedatangan menggunakan pesawat itu nanti akan kami arahkan untuk eh, menggunakan KA Bandara. Jadi dari Bandara Yogyakarta International Airport kemudian nanti menuju ke stasiun Yogyakarta Tugu. Nanti kami akan jemput dari stasiun Yogyakarta Tugu seperti itu. Baik, jadi untuk kedatangan ini seluruh kedatangan itu wajib registrasi ke kantor cabang masing-masing, bisa ke Bridge Yogyakarta maupun Bridge Semarang. Untuk di Bridge Yogyakarta nanti registrasi bisa ke Bridge Jalan Magelang. Nanti kami akan informasikan kembali terkait maps-nya. Untuk registrasi siswa itu wajib melakukan pelunasan biaya bimbingan. Untuk pelunasan biaya bimbingan sendiri nanti boleh menggunakan cash, tunai, atau menggunakan transfer, atau bisa menggunakan kris atau debit saat kedatangan. Untuk kedatangan itu kami akomodir di jam operasional mulai dari 7.30 sampai dengan 8.00 malam. Apabila nanti ada siswa yang sekiranya mungkin tiket kedatangannya itu di luar jam operasional, itu nanti boleh konfirmasi ke admin untuk kami arahkan terkait skema kedatangannya. Seperti itu. Baik, terkait pembayaran atau pelunasan biaya bimbingan seperti yang kami sampaikan, jadi untuk biaya pendaftaran di awal itu di 300.000 sampai dengan 500.000 sesuai dengan tipe kelas masing-masing itu dilakukan di awal untuk mengamankan kursi seperti itu. Jadi untuk biaya pendaftaran atau booking class itu di luar dari biaya bimbingan. Kemudian untuk biaya bimbingan itu bisa dilunasi maksimal ketika registrasi kedatangan. Jadi sebelum check-in ke asrama masing-masing itu nanti diharapkan untuk melakukan pelunasan biaya bimbingan. Apabila berkenan untuk angsur, itu bisa diangsur mulai dari saat pendaftaran hingga kedatangan seperti itu. Jadi apabila mau diangsur dari bulan Februari ini, kemudian kedatangannya masih di gelombang 3 di tanggal 23 Maret, itu monggo seperti itu. Jadi ketika di tanggal 23 Maret, itu sudah lunas sebelum program tatap muka dimulai. Ya, baik. Untuk penjelasan berikutnya akan disambung dan disampaikan oleh Kak Lutfi.
Oke, selamat malam. Iya, nah ini terkait fasilitas super ya. Mungkin sering jadi pertanyaan untuk adik-adik ataupun dari orang tua dengan berbagai metode start belajar yang berbeda gitu. Jadi kalau dari paket-paket yang ada di brosur mungkin sudah pernah dilihat. Sebenarnya di brosur pun udah tertuang ya untuk durasi dari akomodasi yang diberikan. Nah, akomodasi ini kan merupakan fasilitas utama ya, maksudnya buat teman-teman terutama yang dari luar kota Yogyakarta atau Semarang, yang mana supaya adiknya ini tidak terlalu terfikirkan lah untuk akomodasi urusan seharinya, biar mereka bisa fokus belajar kayak gitu. Nah, adapun dari tiap tipe kelas, yang paling membedakan itu dari segi durasi masa akomodasi kayak gitu. Akomodasi yang utama kan ada asrama atau hunian, camp yang mana nanti beda-beda ya dari tiap kelas lokasi campnya. Dan yang putra dan putri pun terpisah yaitu Bapak Ibu sudah disesuaikan dengan tipe kelasnya masing-masing. Kenapa disesuaikan? Supaya nanti dalam urusan antar jemput, keberangkatan jadwal belajar adiknya itu nanti mereka bisa berbarengan satu kelompok dengan teman-teman kelas lainnya kayak gitu. Karena nanti kan di sini pembelajaran itu dari jam 7 pagi ada yang sampai jam 10 malam itu berjangka. Jadi ada yang belajar mungkin pagi doang, ada yang siang doang, sore doang, ada juga yang belajar dari pagi ke siang. Terus sorenya tryout mungkin di asrama, malamnya ada lagi lanjut belajar seperti itu. Nanti kalau gambaran-gambaran jadwal belajar, mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau ada yang kurang jelas bisa hubungin admin aja. Nanti dikasih gambaran, oh jadwalnya kayak gini, kayak gitu. Oh sekolah misalnya butuh izin, adanya ternyata belajar UTBK, ada gambarannya jadwalnya. Oh dia intensif benar-benar belajar materi UTBK, kayak gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi eh, surat-surat tembusan ya sebagai untuk perizinan adik-adik untuk belajar ke Bridge seperti itu. Nah, adapun untuk fasilitas makan konsumsi itu ada yang berlaku 2 bulan, ada yang berlaku sebulan. Ini dihitung semua durasi ini dihitung semenjak kapan adiknya nanti tiba di Yogyakarta. Misalnya adiknya ikut early early time untuk belajar super intensif. Startnya kan 17 Februari. Nah, untuk kedatangan yang awal itu paling cepat 17 Februari ya Bapak Ibu untuk daerah Jogja sama Semarang. Mungkin ada teman-teman yang udah terlanjur pesan tiket tanggal 16 Februari, nanti bisa konfirmasi aja di form kedatangan, itu nanti akan disesuaikan. Nah, nanti terhitung sebulan dari tanggal itu, berarti kan dari tanggal 17 Februari misalnya masuk reguler, berarti berlakunya nanti sampai tanggal 16 Maret, kayak gitu. Sedangkan kan pembelajaran adik-adik itu udah paket kayak reguler, junior, itu kan paketnya udah sampai UTBK. Terus yang VIP eksekutif sama super camp nanti sampai mandiri. Jadi terkait pembelajaran, mereka sudah tidak perlu ada biaya tambahan lagi. Nah, mungkin nanti yang butuh tambahan dari segi perpanjangan masa asrama, makan, ataupun antar jemputnya. Jadi misalnya adiknya tadi udah masuk Februari, dari Maret, atau bahkan April mungkin ya, tanggung sebelum UTBK kan tadi tanggal 21 April. Nah, itu nanti bisa konfirmasi ke admin, menanyakan lebih lanjut itu kira-kira gimana untuk perpanjangannya biar adik-adik tetap di asrama dapat makan dan sebagainya macamnya sampai UTBK selesai nanti mungkin adik-adik baru bisa mungkin mandiri lah ya. Kan Pak mungkin ada yang bosan juga atau apa pengennya GoFood atau apa seperti itu. Nah terus untuk ketentuan asrama ya ini dia ketentuannya tadi yang saya jelaskan jadi paling cepat tanggal 17 Februari terus adik-adik itu eh, datang dulu kantor ke cabang masing-masing. Misalnya di Yogyakarta di Jalan Magelang itu dekat Tugu Yogyakarta. Terus kalau yang di Semarang itu dekat Simpang 5 ya di Jalan Pandanaran. Nah wajib datang dulu konfirmasi ke bagian front office bahwasanya adiknya udah tiba gitu di kota. Nanti dari tim Bridge yang mengantarkan langsung ke asramanya adik-adik masing-masing kayak gitu. Nah, terkait jam berasrama, fasilitasnya ini biasa nanti akan dikonfirmasi oleh tim FO ke masing-masing peserta kayak gitu. Akan disesuaikan berdasarkan pengisian form kedatangan. Jadi yang udah ngisi form kedatangan, oh dia akan datang di gelombang 1, oh dia akan datang di tanggal 17 Februari. Maka maksimal mungkin nanti H-3 atau H-7 itu sudah dikirimkan oleh tim FO. Oh nanti asramanya di sini deh.
kamu nanti sekamar sama siapa, siapa dan sebagainya macamnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ya kalau konsumsi itu nanti dapatnya selama puasa. Kalau Februari kan kemarin udah ada berita 18 atau 19 Februari udah mulai puasa. Jadi adik-adik nanti dapat 2 kali makan sehari, yang mana itu termasuk sahur dan buka puasa. Untuk adik-adik yang non beragama Islam, itu nanti akan diberikan siang dan malam seperti itu. Oke, untuk transportasi ini yang dimaksud ada dua ya, Ibu. Jadi kita ada free transportasi itu antar jemput dari asrama adik-adik ke lokasi belajar. Seperti itu daily. Dan tadi sesuai durasinya ada yang dapat sebulan, ada yang dapat 2 bulan. Terus kalau yang penjemputan di stasiun terminal Udara ini juga udah termasuk. Kalau untuk di Jogja kita mengarahkannya kan bandara di Jogja itu masuknya yang YIA, Yogyakarta International Airport. Nanti kita akan jelasin di grup gimana sih proses pemesanan dari bandara menuju ke kota. Nah, kalau di Jogja itu dari bandara tuh udah ada fasilitas kereta KRL. Jadi dari bandaranya langsung nanti turunnya di stasiun Jogja yang dekat Malioboro. Nanti akan ada tim bridge yang akan standby di situ untuk menjemput. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman dari mungkin luar kota yang bisa pakai bus kayak gitu atau mungkin kendaraan umum lainnya, kita bisa juga jemput di terminal. Gitu kalau misalnya di Semarang mungkin nanti jemputnya di stasiun Tawang mungkin ya. Seperti itu. Dan ada lagi kalau misalnya adiknya ternyata oh deket aja mau diantar sama orang tua pakai kendaraan pribadi. Nah, nanti bisa konfirmasi juga ke tim ya. Karena kalau dari kantor sendiri kita ada jam operasional. Biasa penerimaan itu untuk pengantaran adik-adik ke asrama dimaksimalkan jam 8 malam. Biasa seperti itu. Karena tidak semua asrama bisa buka sampai oh ini adiknya maaf baru bisa datang jam 12 malam. Nah, itu biasanya paling tidak kita harus konfirmasi dulu dari jauh-jauh hari ya Bapak sama Ibu atau mungkin datangnya jam 5 subuh. Nah kan tidak semua tempat itu bisa buka gitu jam segitu. Kita mungkin paling subuh, paling pagi saat super intensif itu jam 7 pagi seperti itu. Itu yang bisa nanti diantar ke asrama. Nanti bisa menunggu dulu entah bersama orang tua atau gimana nanti dengan keluarganya baru nanti diantarkan ke asrama oleh tim Bridge. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, barang bawaan ini sering jadi pertanyaan. Jadi kalau dari Bridge itu semua paket kelas itu udah pasti dapat handbook. Handbooknya itu tebal, udah langsung ada materi latihan soal dan sebagainya macamnya. Dan paket-paket tryout juga nanti udah dapat. Jadi sebenarnya anak-anak paling utama itu bawa alat tulis aja kayak gitu, alat tulis. Kalau untuk pakaian, pakaian selama di asrama ini pakaian secukupnya aja, pakaian sopan. Yang penting tidak mengganggu yang lain kayak gitu dengan cara dia berpakaian. Kalau sepatu sama sendal dibebasin, tidak ada paksaan harus bersepatu. Yang pasti mungkin tetap harus bawa sepatu karena nanti ada adik akan kita arahin UTBK-nya langsung di Jogja mungkin untuk yang di Bers Jogja. Kalau yang di Semarang nanti mungkin di Undip atau di UNES seperti itu. Itu kan butuh bersepatu ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kita ujian ke kampus pakai sendal. Jadi itu butuh dibawa. Terus kalau peralatan makan dan tumbler ini yang ada aja mungkin kayak yang bahannya stainless kayak gitu tumbler ini karena di Bridge itu biasa free air putih untuk buka dan sebagainya macamnya dengan tumbler kan kita meminimalisir penggunaan plastik kayak gitu peralatan ibadah disesuaikan terus handuk sama peralatan mandi juga disesuaikan nah spray dan biasanya jadi pertanyaan nanti setelah dikonfirmasi sama tim FO itu bisa nanti ditanyakan cuma untuk beberapa tipe kelas kayak misalnya di kelas VIP sampai super cap itu kayaknya nggak perlu bawa spray sih kayak gitu disediain. Nah kalau kayak yang mungkin reguler junior biasanya jaga-jaganya tetap dibawa untuk ganti kayak gitu. Kalau dari asrama rata-rata semua udah disediain kok spraynya. Cuma kan mungkin mereka tinggal di situ lama ya, tidak hanya 1 bulan mungkin atau 1 minggu, tapi ada yang bahkan 2 bulan belajar. Kan mungkin agak ngerasa nggak nyaman dengan spray yang ada, jadi diganti secara mandiri seperti itu. Nah, obat-obatan pribadi juga disesuaikan dengan kesehatan masing-masing. Kalau dari Bridge pun kita juga udah menyediakan emergency medicine gitu ya, obat-obat yang pada umumnya penyakit-penyakit tropis pasti kita sediakan. Jadi kalau ternyata adiknya ada yang sakit atau apa, tapi adiknya malu mungkin ke kakak-kakak,
konfirmasi ke orang tua. Biasa nanti ada orang tua tuh yang mungkin nelfon ke saya, ke Kak Lutfi, Kak Ica dan sebagainya macamnya. Nih tolong adiknya ini kayak gini-gini, nanti kami upayakan. Kami di sini sebagai kakak pembina juga turut aktif lah, turut mengayomi adik-adik dari segala kebutuhan yang mereka, kebutuhan sehari-hari maupun yang utama paling penting ya pembelajaran mereka untuk persiapan ke UTBK itu tadi. Jadi kita akan bisa ngurus kesehatan mereka juga, pasti kita akan bantu seperti itu. Terus yang lain-lain penunjang artinya ini tidak urgensi di awal, jadi masih bisa menyusul. Contoh kayak KTP, mungkin ada beberapa siswa yang belum 17 tahun biasa atau belum mengurus. Tapi KTP ini butuh, kalau misalnya tidak ada KTP, ada SIM. Kalau tidak ada SIM, harus ada kartu pelajar. Yang mana ini digunakan untuk validasi kartu identitas, maksudnya identitas adiknya saat ujian nanti, ujian UTBK. Nah, terus alat tulis ini juga sifatnya sekunder. Sebenarnya di sini Jogja, karena ke Jogja kota pelajar, alat tulis banyak banget bersebaran di sini. Jadi ada bisa beli pulpen dimanapun. Laptop, nah laptop ini sebenarnya bisa dikatakan wajib seperti itu karena ini untuk menunjang keperluan tryout adik-adik. Semakin mereka mengerjakan menggunakan tryout itu semakin baik pengerjaannya dibanding menggunakan HP karena HP itu udah terlalu banyak distraksinya. Jadi mereka tidak akan bisa seoptimal mengerjakan di laptop atau minimal tablet seperti itu. Jadi diupayakan mungkin dari bapak sama ibu di adik-adik dibawakan untuk laptopnya seperti itu. Tapi kalau misalnya belum ada sama sekali atau apa, tidak apa-apa pakai HP dulu seperti itu. Kan kadang di sini mereka mungkin bareng sama teman-temannya ada yang dari satu sekolah, tapi mungkin tryoutnya tidak barengan, bisa ganti-gantian juga masih tidak apa-apa seperti itu. Nah, terus yang ketiga, raport dan ijazah yang ini menyusul karena biasanya menunggu ujian sekolah dulu baru bisa keluar seperti ini. Ijazah tuh eh, diganti dengan SK biasanya. SK itu surat keterangan kelas 12 yang menandakan adanya udah kelas 12, jadi mereka bisa mengikuti kegiatan UTBK. Itu wajib. Nanti terkait syarat-syaratnya detailnya saya akan jelaskan lagi lebih lanjut di grup mungkin ya, mendekati waktu-waktu UTBK. Terus yang terakhir adalah barang dokumen lain yang sekiranya diperlukan. Ini nanti akan menyusul, kita akan menyesuaikan nanti apa aja kebutuhan untuk pendaftaran adiknya, yang mana nanti dari tim Bridge juga pasti akan mendampingi full untuk persiapan pendaftaran, konsultasi, pemilihan jurusan, dan lain sebagainya macamnya. Termasuk nanti UTBK kan ada pendaftaran bayar 200.000, kalau nggak salah tiap tahun tuh 200.000. Itu nanti kalau misalnya agak susah dengan orang tuanya, misalnya orang tuanya sibuk bekerja dan sebagainya macamnya, biasa nanti bisa dibantu oleh kakak-kakak di sini dulu, nanti ditalangin dulu, nanti tinggal diganti seperti itu. Oke, nah barang-barang yang lain mungkin yang seperti eh, hal-hal yang tidak perlu dibawa, kayak seperti perhiasan, mungkin emas atau apa. Nah ini di luar tanggung jawab dari kami, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya adik-adik mungkin diberikan seperti itu, nah itu mungkin mohon untuk tidak dibawa dulu karena segala bentuk kehilangan atau apa kita nggak tahu ya. Biasa ada aja niat-niat mungkin jahat atau apa dari seseorang, kita nggak bisa paksa ketika itu ada peluang, nah itu bisa jadi jalan kayak gitu. Jadi sebaiknya hal yang tidak ada sangkut pautnya dan kebutuhan belajar itu tidak perlu dibawa seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia materi yang sangat penting yaitu konsultasi, yang mana adik-adik ini kan kedatangannya tuh berbeda-beda. Ada yang datangnya mungkin bisa dari puasa, awal puasa, atau mungkin dari sebelum Lebaran. Jadi itu kesempatan untuk berkonsultasi, nanya-nanya kayak peluang karir, peluang prospek jurusan mana yang paling bisa dia masukin, PTN mana yang paling mungkin dengan skor-skornya sekian, itu kan paling bisa, sebenarnya paling intimasi itu ya saat offline kayak gitu. Tapi kalau misalnya adanya ternyata kendala sekolah, lili sehingga dia harus tetap stay di sekolah, nah kami juga memberikan fasilitas untuk konsultasi secara online kayak gitu. Ini bisa di next dulu Kak. Nah, jadwal konsultasi itu kita awalnya kita akan membuat pretest dulu dari Bridge. Bridge ini pretest adalah salah satu bentuk pengukuran tahap awal untuk nilai-nilai kemampuan siswa yang mana itu diadopsi dari soal-soal UTBK tahun lalu 2025. Jadi kita akan ukur adik-adik kemampuan awalnya seperti ini. Nanti mereka harus ditambahkan materi-materi apa untuk mendongkrak nilai-nilainya mereka supaya target-targetnya ini bisa terkejar. Atau mungkin ada beberapa siswa biasanya nanti setelah 3 minggu atau 4 minggu belajar dan melihat hasil tryout, mungkin dengan hasil rata-rata yang
tidak bisa mungkin lebih tinggi lagi atau apa. Nah, biasa kita akan bantu carikan alternatif-alternatif lain supaya adanya tetap bisa lolos di UTBK SNBT kayak gitu. Khususnya nanti di pilihan kedua kayak gitu ya. Nah, ini pretestnya tanggal 7 sampai 15 Februari. Hasil pretest akan dikeluarkan 16 Februari. Ini berarti start pretest hari Sabtu ini. Jadi Bapak Ibu sama adik-adik. Jadi kalau misalnya dirasa sekolah kosong, Sabtu ini bisa dimulai kerjakan. Ini bebas waktunya. Yang pasti harus dalam satu waktu dikerjakan dalam waktu 3 jam durasinya. Nah, konsultasi itu baru bisa dimulai setelah pretest ini nanti keluar hasilnya. Nah, adapun adik-adik yang ternyata tidak bisa melakukan pretest mungkin sampai 16 Februari atas dasar eh, apa ya kepadatan tertentu di sekolah, nanti mungkin bisa menghubungi admin untuk mengikuti pretest susulan. Seperti itu ya. Oke, next. Proses konsultasi dilakukan penasehat akademik bersama siswa dan atau orang tua siswa. Jadi selain siswa, orang tua juga bisa ikut mendampingin atau ikut memantau atau ikut juga berkonsultasi ya. Karena biasa mungkin ada yang masih belum selinier, anaknya masih pengen jurusan A atau apa, orang tuanya pengen mengarahkan seperti apa. Nah, itu bisa kami mediasi. Adapun konsultasi juga biasa itu sering dilakukan saat kedatangan kayak gitu, jadwal kedatangan pas di Jogja. Biasa kan orang tua ada yang mendampingin tuh adik-adiknya ke Jogja atau ke Semarang, sekalian nganter, sekalian mungkin ngecek atau sekalian mungkin mau konsultasi gimana baiknya, mau diarahkan kemana adiknya, mau seperti apa persiapan belajarnya lebih detail di situ. Itu boleh banget nanti pada saat kedatangan seperti itu. Nanti bisa melalui konfirmasi dulu ke admin yang ada di grup parents maupun nanti grup orang siswa masing-masing. Jadi kita nanti bisa sesuaikan schedule-nya untuk jadwal appointment-nya seperti itu. Oke, next setelah konsultasi yang terakhir yaitu strategi. Nah, jadi Kak Lutfi akan spill sedikit untuk salah satu strategi ya untuk pemilihan jurusan-jurusan di UTBK. Next. Nah, peserta UTBK itu dari tahun 2 tahun terakhir ya itu selalu hasilnya tuh pesertanya nyampe 1 juta cuma pendaftarnya itu yang datang sampai ke hari H itu pasti faktanya akan menurun kayak gitu entah ada masalah apa dan sebagainya macamnya pokoknya secara statistik selalu dilaporkan seperti ini 860 ribu orang dan yang dinyatakan lolos itu hanya 253 ribu berarti yang tidak lolos itu cukup banyak ya, hampir 70-an%, sekitar 600 ribuan orang. Jadi bersaing di daya tampung itu benar-benar butuh strategi. Kadang anak-anak ada yang mungkin pemikirannya idealis, pengen satu kampus saja semua, atau mungkin pilihannya satu kampus itu aja, dan atau pilihnya di satu jurusan itu aja, tapi kampusnya mungkin lebih picky lagi kayak gitu, pengennya di kampus-kampus yang top-top lah top 10 dan sebagainya macamnya. Nah, ini kan kita butuh membaca ya. Kita butuh membaca pesaing, kita butuh membaca realita dari 2 tahun sebelumnya itu gimana sih? Apakah ada kemungkinan itu terjadi ketika pemilihannya seperti itu? Misalnya di target 2 jurusan, contoh lah misalnya yang paling sering mungkin di anak bridge pengennya di kedokteran umum dan itu targetnya mungkin kayak tinggi-tinggi semua seperti satunya di UGM, Gajah Mada, satunya lagi pengennya di Diponegoro, Semarang. Nah, ini kan dua kampus yang sebenarnya untuk di pilihan satu pun itu sudah sangat mencukupi kuota yang disediakan oleh kampus. Di Undip itu kalau nggak salah kayak kedokteran itu kurang dari 100, sekitar 70 sampai 90 aja. Sedangkan peminatnya ada 3.300 orang sampai 3.500 orang. Nah, ini kan cukup banyak ya bersaing untuk merebutkan kursi yang tidak nyampe 100 itu. Bahkan peluangnya tidak lebih dari 5%, hanya 2-3% aja peluang lulusnya kayak gitu. Nah, ini kan kita butuh strategi berarti apa yang bisa dikejar adiknya kayak gitu. Apa yang paling mungkin kan semakin mendekati waktu-waktu hari H tes kita semakin berusaha mengajak adik-adik itu berpikir yang realistis terhadap kemampuannya dia tapi masih bisa dikejar kayak gitu. Oke, next ini ada beberapa faktor-faktor yang bisa jadi pertimbangan. Ya tadi seperti saya jelasin, pertama kita harus cek daya tampung dulu. Yang mana daya tampung ini selalu diupdate dan tiap tahun itu pasti berubah-ubah.
Nah, daya tampung ini mempengaruhi besarnya peluang adik-adik untuk lolos kayak gitu. Semakin besar daya tampungnya, semakin besar juga peluang adik-adik untuk lolos. Nah, terus poin yang kedua, ketahui skor minimal UTBK. Nah, skor minimal UTBK ini perlu diketahui Bapak Ibu dan adik-adik semua tidak disebar oleh PTN yang bersangkutan kayak gitu. Bahkan untuk lembaga penyedia tesnya SNPMB Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru ini mereka tidak pernah memflorkan gitu loh. Oh yang lulus UGM kedokteran dari 54 anak peringkat 1 sampai 54-nya nilainya sekian. Nah, itu tidak pernah diflorkan, tidak pernah diumumkan kayak gitu. Jadi emang tidak ada transparansi di situ. Tapi kalau dari tim Bridge kita ada tim survei dan itu berdasarkan dari siswa-siswa Bridge maupun nanti dari beberapa rekan-rekanan dari siswa Bridge itu kita kumpulkan nilainya gambarannya sekian. Jadi dari Bridge itu kita punya gambaran skor nilai yang lolos. Jadi bukan skor nilai minimum ataupun bukan skor nilai maksimum, tapi skor nilai yang lolos. Nah, skor nilai yang lolos ini jadi patokan buat adik-adiknya nanti untuk mereview hasil pretest, hasil tryout ke-1, hasil tryout kedua, dan selanjutnya. Nah, ketika adik-adik pernah dalam satu kali tryout menyentuh skor yang pernah lolos di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi salah satu bentuk apresiasi ya mungkin buat adik-adiknya. Oh, dia udah pernah berhasil untuk lolos di jurusan tersebut melalui uji coba kayak gitu. Tapi harus diingat lagi ini bentuknya uji coba, bukan ujian yang sebenarnya. Who knows di tahun 2026 ada gebrakan-gebrakan baru lagi. Contoh di tahun 2025 itu pada subtes literasi bahasa Indonesia ternyata mengandung unsur-unsur bacaan mata pelajaran sains atau bahkan sosum. Jadi di situ ada tentang keilmuan kimia, ada tentang fisika, bacaan itu dan itu disuguhkan untuk adik-adik tanpa memandang jurusan adik-adik waktu SMA. Atau bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang dari MA atau SMK bahkan yang tidak mempelajari materi tersebut. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk mereka mereview kembali ingatan lamanya sehingga 2025 itu cukup banyak yang anjlok nilainya di literasi bahasa Indonesia. Nah, hal-hal yang baru seperti ini dari Bridge akan berkomitmen untuk selalu up to date dan selalu memberikan soal-soal yang prediktif untuk adik-adik, terutama buat persiapan UTBK ini kayak gitu. Jadi emang kami sangat sarankan adik-adik bisa mengikuti pembelajaran super intensif ini sampai H-1 tes UTBK kayak gitu. Dan dari Bridge pun nanti juga seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Ica, kita ada strategi bagaimana biar adik-adiknya itu mendapatkan hari-hari tes yang diinginkan nih, kayak gitu. UTBK itu kan nanti berlaksana selama 10 hari ya, terlaksana selama 10 hari, seharinya itu 2 sesi, ada yang tes pagi, ada yang tes siang. Dan kita nggak bisa milih, kita dapat di hari ke-1 kah, hari ke-5 mungkin, hari ke-6, dan seterusnya. Tapi kalau dari tim Bridge nanti ada tim yang survei untuk melihat gimana perkembangan pendaftar di UGM. Misalnya ada yang kan tes ikut belajar di Jogja, otomatis kita pasti prefernya tesnya yang dekat-dekat aja. Kalau nggak di UGM, UNY, atau mungkin UPN, agak sedikit jauh, tapi masih terjangkau kayak gitu. Nanti akan ada badan surveinya sendiri. Oh, Dek, kita daftar hari ini. Bisa nih dapat nanti hari ke-5. Itu nanti akan kami infokan ke adik-adik seperti itu. Nah, adapun nanti terlepas dari itu, kita lepaskan kepada adik-adik yang mau memilih mau tes hari keberapa kah? Karena yang paling mengerti kesiapan mereka masing-masing adalah mereka sendiri seperti itu. Tapi dari tim eh, pihak penasehat akademik kita akan memberikan saran-saran yang terbaik berdasarkan kacamata kami melihat kemampuan siswa juga seperti itu. Poin ketiga adalah sesuaikan dengan kemampuan. Nah, memilih jurusan ini sesuai kemampuan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika udah mendekati daftar UTBK nih tanggal 25 Maret ya kalau nggak salah sampai tanggal 7 April, oh nilai AD-nya mau mentok di misalnya 680 kan. Nah, kira-kira mana jurusan yang adiknya tuh dapat di jurusan itu dengan daya tampung yang ada di kampus yang adiknya mau kayak gitu. Itu akan jadi pertimbangan awal mungkin untuk pemilihan di UTBK nanti. Oke, next. Yang keempat itu ada, nah, pilihan menentukan prioritas. Jadi kalau di UTBK itu kita boleh memilih 4 jurusan, Bapak Ibu. Yang mana 4 jurusan ini, 2 ini terdiri dari S1, sarjana. Terus yang ketiga bisa sarjana terapan atau D4, yang satu lagi D3.
Nah, kalau misalnya adanya ternyata, oh anak saya pengennya mau di sarjana terapan aja di pilihan satu, boleh kayak gitu. Misalnya sarjana terapan di UGM, nah itu kan peminatnya tinggi ya. Tahun 2025 aja rata-rata skor yang diterima tuh 680 sampai 700-an, cukup-cukup tinggi lah kayak gitu. Pilihan keduanya boleh nggak Kak dia satu? Boleh banget kayak gitu. Tapi kita lihat lagi grade kampus yang di bawahnya UGM, misalnya mungkin di UB Brawijaya atau mungkin UNES misalnya Negeri Semarang dengan jurusan yang sama kayak gitu. Ada nggak peluangnya Kak? Nanti akan kita rasionalisasikan gitu loh peluangnya seperti itu. Kalau misalnya ada, nggak apa-apa dimilih seperti itu. Terus pilihan ketiga yang mau S1 lagi boleh. Jadi pokoknya dua harus S1, satunya bisa D4, satunya D3 kayak gitu. Yang biasa yang nggak dipilih adalah di pilihan keempat, diploma ketiga. Karena kan dari segi jenjang pendidikan ya agak tanggung kalau diploma ketiga. Jadi mending diploma 4. Terus nomor 5, memilih satu PTN lebih baik. Artinya gini, Bapak Ibu. Misalnya adik-adik menarget di salah satu kampus, contoh di Solo misalnya UNS, Universitas Negeri 11 Maret, dengan di rumpun sektor kesehatan, misalnya seperti itu. Oh, pilihan satunya dia pengen di kedokteran umum, terus pilihan keduanya misalnya pengen di K3 mungkin, atau mungkin pilihan keduanya di farmasi. Nah, itu lebih lebih mending dibanding mengambil dua jurusan yang sama, misalnya FK UNS, satunya lagi mungkin FK UNEJ di Jember atau FK Unsud. Nah, itu lebih ketat. Jadi lebih baik memilih FK UNS ke farmasi UNS dibanding FK UNS ke FK Unsud seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi dalam proses penyeleksian nanti itu tuh ada namanya proses penyeleksian berkas yang mana adanya pasti didahulukan ke pilihan pertamanya dulu kayak gitu. Nah, ada akan disortir, pilihan satunya ternyata di UNS, dia akan melalui sortir dari beberapa peminat, berapa ribu peminat itu. Lalu ketika ternyata dia tidak masuk dalam kuota daya tampung, baru dia dilempar ke kampus yang ke pilihan kedua. Nah, ini kan proses yang cukup lama. Sedangkan ada beberapa kampus yang mungkin dia mempertimbangkan, mending aku ambil yang dari pilihan satu saja. Nah, tapi ini tidak pernah ditransparansikan ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya dari beberapa kacamata dari penasehat akademik berdasarkan siswa-siswa yang pernah lulus ataupun gagal di kampus tersebut. Contoh misalnya kemarin di FK ada siswa saya U22 ya. Itu kemarin pilihan satunya dia di UB, sedangkan pilihan keduanya di FK Unila, luar Jawa. Nah, di Unila saat itu nerima kalau nggak salah cuma 60 FK-nya, 60 apa 80 gitu. Di UB nerimanya banyak emang, ada 70-an, tapi tetap lebih banyak ke pilihan keduanya. Tapi karena dia taruh di pilihan kedua dan nilainya itu mepet-mepet banget, dia kalau nggak salah nilainya 686. Nah, bersaing dengan siswa yang emang asalnya dari Lampung tadi, dia taruh di pilihan satu di Unila, nilainya tuh 681 atau 682 koma sekian gitu. Nah, tapi yang lolos malah yang pilihan satu seperti itu. Nah, itu sering terjadi kayak gitu. Jadi ada beberapa kampus mungkin mereka lebih memprioritaskan adik-adik di pilihan satu kayak gitu. Atau bahkan mungkin yang memprioritaskan hanya di kampusnya lolos. Nah, hal seperti ini itulah yang butuh dikonsultasikan lebih lanjut kepada penasihat akademik, khususnya nanti yang adik-adik akan belajar ke sini. Kalau misalnya tidak bisa offline, nanti kita berikan secara online seperti itu. Terus nomor dua, ya ini tadi udah studi kasusnya sama dengan yang saya contohkan seperti tadi. Oke, lanjut terakhir. Terakhir sudah ya. Oke, udah. Jadi sekian mungkin terkait pemaparan persiapan super intensif. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kita akan coba jawab lebih dahulu ya. Kak Ica yang mungkin dari yang paling atas. Kalau misalnya ada belum kejawab sama admin nanti akan kita bantu jawab. Atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung kita berikan kesempatan. Tes, tes, Oke, tes, baik Kak, Pak di Rohmat ya. Silakan Pak. tes. Dari Sajidin. Sajidin J. J monggo Ya, Pak Sajidin. Ada yang ya, ditanya. makasih, Kak Mas. Untuk Ananda kan rencana dari pondok baru tanggal 13 Maret. Nah, nanti ikut kelasnya yang mulai tanggal 9 itu. Nah, untuk
ketinggalan pelajarannya 4 hari itu nanti berarti sudah risikonya ya. Yang selanjutnya gabung untuk pelajaran setelahnya di kelas itu ya, atau bagaimana? Nah, kalau terkait pengelompokan belajar, Pak, biasanya dari Bridge kita akan sesuaikan dari kedatangan adiknya, Pak, kayak gitu. Terlepas dari nanti request-requestnya mereka ya. Biasa kan ada yang dari satu sekolah yang sama, pengen sekelasnya juga dari teman-teman sekolah yang sama, kayak gitu. Nah, kalau dari kami, kita kelompokkan berdasarkan kedatangan paling sering, Pak, kayak gitu. Adiknya misalnya pengen ikutnya berarti di gelombang kedua aja, Pak, tanggal 9 Maret kan. Tapi bisa datangnya itu di hari Jumat ya, tanggal 13 Maret mungkin saat kepulangan. Ya, Seperti itu. betul. Nah, itu nanti akan disesuaikan, Pak. Bila nanti kelas yang 9 Maret ini masih bisa buka. Nah, itu nanti adanya bisa join ke situ. Tapi kalau misalnya tidak, nanti kita akan buatkan kelas baru. Makanya dari Bridge kita memberikan antisipasi pembelajaran online dulu, Pak. Dari yang 17-18 Februari itu. Supaya mereka juga tetap dapat asupan penjelasan materi, kayak gitu. Seperti itu sih mungkin, Pak. Dan Mas kalau nanya saya Mas, lihat dari tanggal 13 Maret itu menuju UTBK itu masih ada kurun waktu sekitar 6 mingguan, Pak. Itu sudah akan terbahas semua kok dari handbook yang akan diberikan Bridge. Seperti itu, Pak. Ya, makasih. nanya Satu lagi Mas. yang konsultasi, kan tidak, kami kan jauh di Kalimantan. Kalau Baik. konsultasi nanti bisa disediakan WA call ya atau Zoom pada Ya, saat anak di situ. bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti kita akan berikan mungkin form untuk konsultasi secara online. Jadi nanti Bapaknya bisa mengisi. Kita akan menghubungi lewat WA call ataupun tadi WA chat. Biasanya seperti itu. Nanti ada formnya sendiri, Pak. Jadi appointmentnya akan disesuaikan berdasarkan Oke. request dari Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Oke, terima kasih. Ya, Siap, tanya sama-sama. Mas, tanya Mas. J, Mas, silakan. Ini dengan Pak ini Hendra apa siapa ya? Budi Yoga Pak, Mas. Oh iya, J, monggo Pak. Anu nyun tulung mau dijelaskan lagi yang tentang pendaftaran apa hari ujian yang 10 hari itu tadi belum jelas Mas. Oke, sebentar ya. Coba kami bukakan di slide ke ini. Mungkin Kak Dila bisa ditolong jadwal TBK. Slide ke 9 ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang terlewat baru join Zoom. Jadwal UTBK itu kan sudah keluar dari tahun lalu. Jadwalnya seperti ini. Pendaftaran akun sama pendaftaran UTBK SNBT nanti akan didampingin bila mana adanya itu sudah tiba di Bridge sebelum 7 April atau mungkin sebelum awal April lah, amannya seperti itu. Jadi nanti kita bisa bantu dampingin untuk akun-akun yang kevalidan datanya, terus kesusahannya mereka kita bisa bantu seperti itu. Adapun kalau misalnya adiknya baru datang awal Aprilnya, segera konsultasi secara online di tanggal akhirnya kan 21 April, 30 April. Pelaksanaannya ini kedua kenapa tidak 1 hari karena menggunakan komputer. UTBK itu kan ujian tulis berbasis komputer. Komputer tiap kampus itu terbatas dan itu dibuat sesi-sesi kayak gitu. Nah, kenapa sih dari Bridge kayak kita sampai membantu survei supaya misalnya adanya dapat hari keempat, lima, enam dan sebagainya macamnya. Tiap perkiraan kami gini, tiap sekolah kan beda-beda ujian sekolahnya berakhir kapan. Mungkin ada yang duluan akhir Februari, tapi ada yang bahkan April itu baru selesai. Nah, jadi dengan asumsi-asumsi seperti itu, mending mungkin ada yang tesnya di April, ujian sekolahnya di April, maaf, itu mungkin kita carikan gimana biar dia dapat tes UTBK di akhir April, 30 April misalnya. Otomatis persiapan belajarnya dia lebih panjang, seperti itu. Nah, adapun adik-adik misalnya yang ternyata udah belajar di Februari, 17 Februari itu kan udah 2 bulan lebih lah. Mungkin mau memilih tes di tanggal 21 April, it's okay. Nggak apa-apa jadi buka aja nanti buat adik-adik. Tapi biasa dari Bridge pun kita nanti ada akademik ya kita akan sampai lebih tahu tiap tahun maksudnya kita ngelihat kesiapan siswa mana sih benar-benar siswa yang benar dia itu siap atau yang dia yang kesannya kayak ya udah hantam aja gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, itu akan diberikan saran seperti itu. Kalau dari kami sih mungkin kita sarankan
bisa ikut ke hari Oke dong. ketiga, hari keempat, mungkin seperti itu. Nah, dan ada pun nanti terakhir yang poin kelima, poin keempat maaf, pengumuman SNBT ini kan masih lama nih Pak, selang 1 bulan, Nah, 1 bulan laptopnya banget nih lama. tunggu. Nanti tak Otomatis nanti dari Bridge, dari awal update. Mei itu setelah UTBK selesai, mereka akan dialihkan ke pembelajaran mandiri seperti itu. Khusus beberapa kelas ya, yang udah sampai paket mandiri tuh kayak VIP, eksekutif, VIP, Gold, dan Platinum. Biasa seperti itu. Kalau reguler sama junior kan cuma sampai UTBK. Jadi setelah UTBK mereka selesai dan pulang seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Aus. Ya, monggo. Pak, tanya Pak. Assalamualaikum. Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Oh ya, ini mohon maaf, saya kok baru aja masuk Yum karena kebetulan bareng dengan kepentingan, jadi kurang paham dengan materi. Apakah nanti materi bisa di-share di grup biar kami tahu apa yang disosialisasikan hari ini? Ya, baik. Terkait rekaman Zoom dan juga materi, nanti kami akan kirimkan melalui grup parents, ya, Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih. Karena baru aja ada kepentingan tadi. Oh, Ya, siap, terima Ibu. kasih Kak. Ya. Mau tanya bisa, Bu? Ais. Ya, monggo. Ya, eh, anak saya itu kan pindahan dari SMA. Jadi yang SMA 2 ke SMA 1 itu kan eh, belum punya kartu pelajar di SMA yang terbaru, SMA 1. Itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Terkait identitas untuk ujian, untuk ujian nanti bisa menggunakan identitas lain, Bapak. Jadi, apabila belum ada kartu pelajar dari sekolah yang baru, kan dari sekolah yang baru itu monggo. Apabila tidak bisa, itu nanti bisa menggunakan kartu identitas yang lain seperti KTP ataupun KK seperti itu. Oh iya, iya, iya. Terima kasih, Mbak. Ya, Ya, baik. ya, Siap, oh, Bapak. ya. Malam, Pak Mas Lutfi dan Mbak Ica. Ya, selamat malam, Bapak. Ada yang bisa kami Ya, bantu? ya saya ayahnya Nisrina. Mm, Kan Nisrina itu rencana akan masuk ke tatap muka itu di tanggal 9 Maret ya, rencananya. Tetapi kan apakah boleh mengikuti apa yang tatap muka di Zoom di tanggal 17 itu kan harusnya tanggal 17 bisa dengan online begitu kan ya keterangannya seperti itu ya Pak Iya, Lutfi. betul. Jadi untuk Hmm. ketentuan online sementara itu bisa diikuti mulai dari tanggal 17 Februari, Bapak Ibu. Jadi untuk adik-adik yang sekiranya itu bisa mengikuti belajar secara online terlebih dahulu karena belum bisa bergabung secara tatap muka di Bridge, itu nanti kami akan sediakan untuk opsi belajar secara online 2 sesi per hari. Untuk syaratnya nanti ada biaya DP dari biaya bimbingan keseluruhan. Jadi untuk tipe kelas Supercamp seperti Platinum, Gold, dan juga VVIP nanti bisa DP di 5 juta rupiah. Kemudian untuk tipe kelas yang lain itu bisa DP di 1,5 juta untuk mengikuti kelas secara online seperti itu. Jadi nanti untuk DP yang dibayarkan itu akan mengurangi biaya bimbingan yang harus dibayarkan ketika registrasi tatap muka. Baik, baik. Terima kasih Kak Lutfi, Mbak Eca. Ya, baik. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Saya namanya Indah. Terkait dengan yang Zoom di tanggal 17 Februari yang anak-anak yang belum bisa offline, itu kira-kira waktunya menyelesaikan anak atau anak menyelesaikan waktu dari bridge-nya sendiri, Mbak? Oke, baik. Untuk sesi belajar yang kami sediakan untuk mengikuti kelas online sementara itu ada 2 sesi, Ibu. Jadi di sesi satu itu di jam 2 siang, jam 14.00 sampai dengan 15.30. Kemudian di sesi duanya itu di 16.00 sampai dengan 17.30. Jadi untuk jadwalnya itu terjadwal dari Bridge.
Mungkin Oke. nanti kami akan kirimkan informasi lengkapnya melalui grup parents nih ya, Bapak Ibu, terkait pelaksanaan kelas online sementara maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Oke, itu berarti milih salah satu sesi atau dua sesinya diikutin, Mbak ya? Oke, untuk sesi belajarnya nanti 2 sesi per hari, Ibu. Tapi menyesuaikan siswa apabila ada siswa yang sekiranya itu ternyata siang masih ada kepentingan lain, misalnya masih ada sekolah, itu boleh bergabung sesi 2 itu enggak apa-apa. Oke, makasih banyak, Mbak ya. Siap. Assalamualaikum, izin bertanya kakak. Waalaikumsalam, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ini saya dari Ibu Niken dari Wonogiri, orang tua dari Ananda Nulat Ovari dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Izin bertanya kakak, Mau silakan Ibu. agenda dari SMA itu surat edaran kan belum keluar ya untuk jadwal ujian semester, kemudian jadwal ujian praktek. Tapi diperkirakan itu kan awal Ramadan itu kan ada libur kurang lebih 1 minggu. Itu hanya estimasi saja. Nah, yang saya tanyakan begini, saat libur sebelum puasa itu diperkirakan sekitar tanggal berapa ya Kak ya? Tanggal 19-an ya. Kurang lebih tanggal 19. Kurang lebih 1 minggu. Kemudian padahal kita booking itu di bulan Maret, pertengahan Maret sekitar awal ataupun pertengahan Maret. Apakah kami bisa masuk karantina itu saat libur sekolah di awal puasa itu? Kurang lebih kan liburnya itu kan 1 minggu. Kemudian setelah itu kan kita masuk sekolah lagi. Apakah bisa ikut dalam 1 minggu itu, kemudian kita keluar lagi untuk masuk sekolah mengikuti ajaran sekolah. Kemudian nanti waktu setelah Lebaran itu kan sekitar tanggal 23 kita mulai masuk lagi. Nah, setelah Lebaran itu juga kemungkinan masih ada kegiatan di sekolah. Maksud saya itu kan ada libur, kemudian masuk, ada libur, kemudian masuk. Padahal jarak kami kan tidak memungkinkan untuk pulang pergi. Misalnya kan tetap menginap. Nah, apakah itu bisa dilakukan misalnya kita waktu ada luang libur 1 minggu kita menginap ke karantina, kemudian saat sekolah kita izin sekolah, kemudian nanti kalau pas ada libur lagi kita menginap lagi di karantina lagi. Kemudian itu kita bookingnya kan selama 2 bulan. Nah itu mekanismenya bagaimana gitu, perhitungannya, kejelasannya itu bagaimana kan kita bookingnya 2 bulan sampai persiapan mandiri, UTBK ujian mandiri itu sekitar bulan Mei sambil menunggu pengumuman UTBK. Ya, mohon kejelasannya Mbak. Terima kasih. Oke Bu, saya bantu. Ya Bu, ini kalau untuk adik-adik di Jawa Tengah, alhamdulillahnya sih masih deket ya Bu ya, masih terjangkau gitu untuk Iya. bolak-balik lah misalnya untuk mobilisasinya. Jadi kalau dari Bridge kita sangat welcome sih buat adik-adik yang mau belajar lebih awal. Cuman untuk dari segi perhitungan akomodasi, biasanya kita hitung tuh dari awal masuk adiknya. Misalnya adiknya jadi nih fix ikut dari awal Februari, mungkin tanggal 17 kan tanggal merah itu bisa ngikutin sambil seminggu puasa belajar dulu, nanti balik lagi ke sekolah, terus balik lagi nanti ke Maretnya. Jadi selama durasi itu 17 Februari masuk, maka nanti harusnya 2 bulan akomodasi yang ditanggung itu sampai 17 April ya berarti ya. 17 Februari, 17 April seperti itu. Sedangkan kan dia juga harus ada nanti tes UTBK juga sekalian di Jogja. Nah ini kan dia 2 bulan nih udah kepake akomodasinya. Nanti mungkin saran dari kami sih
mungkin ada extend saja. Kalau mau extend seminggu juga boleh kayak gitu sampai adanya tes UTBK dulu, atau malah extend langsung sebulan. Jadi setelah UTBK selesai, prediksi kami kemarin sudah nanya-nanya ke sekolah Jawa Tengah, itu kalau nggak salah Jawa Tengah itu terakhir ujian itu di 9 April atau 10 April seperti itu. Jadi harusnya setelah UTBK itu adik-adik udah nggak ada kegiatan sekolah lagi, jadi mereka bisa fokus untuk bermateri seleksi mandiri PTN yang mereka tuju seperti itu sih Bu. Jadi kalau pilihan dari adiknya mau belajar dan sanggup untuk bolak-balik seperti itu, nah itu kita kembalikan kesanggupan adiknya masing-masing sama orang tua karena untuk akomodasi dari kota masing-masing ke Jogja kan ditanggung oleh masing-masing kayak gitu. Tapi kalau untuk akomodasi selama di sini, yaitu dihitungnya pertama kali adiknya masuk seperti itu Bu. Tapi saat adanya nanti balik ke sekolah untuk menunaikan ujian ataupun kegiatan sekolahnya, adik-adik otomatis pembelajarannya akan berubah menjadi skema online. Jadi mereka tetap dapat pembelajaran setiap hari. Seperti itu, Bu. Ya, bagi kami kalau untuk setelah UTBK ke persiapan mandiri itu mungkin tidak ada halangan karena mungkin setelah ujian sekolah mungkin sudah minim kegiatan di sekolah. Yang kami permasalahkan yaitu tadi yang sebelum UTBK itu sebelum tanggal 21 sampai 30 April itu kan kegiatan di sekolah masih ada. Jadi kan mohon maaf kan kita kalau di supercampnya itu tidak full gitu. Jadi masih bolak-balik yang saya sayangkan itu sayang sekali kalau misalnya bolak-balik pengennya itu yang apa ya, yang full gitu. Tapi karena kendala itu tadi masih ada ujian sekolah, kemudian masih ada kegiatan sekolah, jadi mungkin itu tadi ya solusinya belajar online gitu ya Kak ya, J, betul Ibu, seperti ikut itu. online. Memang kondisi tiap provinsi itu beda-beda sih Bu ketentuannya. Yang paling 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 enak yang menurut saya di Jawa Timur sih. Jawa Timur tuh udah awal Maret udah selesai semua kegiatan sekolah. Jadi mereka bisa 2 bulan yang benar-benar fokus ke UTBK. Nah, yang agak selalu rumit setiap tahun dari semenjak corona itu dan puasa kan makin maju nih Bu, kayak gitu mau ngomong kan sekolah juga Iya. putar otak nih mau kapan mereka ujiannya dan sebagainya macamnya kegiatan ini ya. Jadi ya itu selalu Jawa Tengah sama Jogja yang ujiannya tuh sampai belakang-belakang malah sampai dekat ke waktu UTBK-nya. Padahal kayak adik-adik kan beberapa udah jelas tuh. Mungkin dari beberapa adik-adik di sini ada yang eligible SNBP, mungkin ada yang ditunggu lah 31 Maret. Jadi kalau ketika itu lulus, ya mereka udah selesai kayak gitu. Tapi kalau adik-adik yang lain yang tidak eligible, yang kuota mungkin 60% dari sekolah itu kan mau nggak mau mereka harus mempersiapkan lagi apa sih jenjang pendidikan yang harus mereka kejar lagi kayak gitu. Nah, biasanya dari Bridge pernah ada siswa dari luar pulau ya Bu, tahun tahun lalu sebelumnya 2025 dia dari Banjarmasin, kan otomatis secara mobilisasi nggak mungkin ya dia bolak-balik itu lumayan tuh tiketnya Bu seperti itu. Nah, hasilnya memberikan surat keterangan belajar lebih tepatnya bahwasanya adanya emang mengikuti secara intensif dan secara karantina jadwalnya sekian untuk belajar UTBK sampai tanggal sekian. Alhasil dengan negosiasi panjang mungkin ya dengan bantuan orang tua atau mungkin saya juga kurang tahu orang tuanya kenal dengan guru atau dan sebagainya macamnya, adanya diperbolehkan untuk ujian secara online kayak gitu dari Jogja saat itu. Jadi dia pagi ujian itu sampai mungkin jam 1 jam 2 siang, habis itu sore sampai malamnya fokus belajar lagi untuk UTBK. Nah, jadi ke kondisi-kondisi seperti ini, monggo nanti dari Bapak sama Ibu bisa nanti cek ke grup parents, itu ada nomor saya mungkin atau nomor kakak admin yang lain, di chat aja untuk dikonsultasi lebih detail, baiknya gimana untuk saran-saran belajarnya. Yang pasti kemarin kami udah sempat ngedrop ke grup untuk surat izin belajar atau surat keterangan belajar kita bisa berikan. Yang mana itu sebagai tembusan lah untuk diberikan ke sekolah bahwasanya adiknya ini benar-benar untuk prepare belajar bukan untuk prepare main-main gitu loh seperti itu. Ya. Mungkin itu Bu. Izin ya, izin Mm-mm. bertanya untuk yang terakhir. Iya saya Apakah boleh. untuk tanggal ujian UTBK itu apakah bisa dikondisikan pada siswanya? Misalnya kita dari tanggal 21 sampai 30 kita misalnya memilih tanggal berapa gitu, apakah bisa dikondisikan? J, bisa Ibu. Nanti dari Bridge kita akan bantu untuk survei seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi gambarannya kayak gini kasarannya. UTBK itu masa pendaftaran tadi kan ada tuh dari tanggal 25 Maret sampai 7 April. Itu sekitar 2 mingguan kayak gitu. Nah nanti kayak dari tim Bridge itu akan mengkoordinir adik-adik
Yo dek, misalnya tanggal 2 April, ayo daftar sekarang. Nanti kamu dapat hari sekian, misalnya kayak gitu. Nah itu adik-adiknya sendiri tapi yang memilih, aku enggak deh kak, aku enggak mau hari ke-6, mungkin mau hari yang ke-8, mungkin agak terakhir aja, biar prepare lebih panjang. It's okay bu, jadi kita kembalikan ke adiknya masing-masing. Nah pasti kita tetap memberikan informasi itu. Adik-adik mau daftar kapan, nanti dapat tesnya kapan, seperti itu ibu. Ya. Terima kasih kakak atas penjelasannya. Siap ibu Niken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu ya bu. Amin. Halo Pak. Halo Kakak, izin bertanya Kakak. Ya, silakan Kakak, Pak. jadi kami Hadi Siswanto, orang tua dari Fahri Jain, Oh, Fahri. info terakhir dari sekolah itu tanggal 11 Maret, terakhir pembelajaran kegiatan di sekolah. Sedangkan gelombang kedua itu kan tanggal 9 Maret ya Kak ya? Betul, Seperti itu gelombang betul kedua. Pak. Apakah kami bisa masuk di tanggal 11 itu atau eh, tanggal 9, 10, 11 itu pembelajaran secara online? Mungkin itu saja Kakak. Oke, Izin jawabannya Kak, bisa Pak, singkat saja. mohon maaf Kak. Siap. Jadi bisa Pak, mau Ini misalnya gelombang 2 itu kan 9 Maret. Jadi bukan berarti gelombang 2 9 Maret adiknya harus di sini 9 Maret, tidak Pak. Jadi itu insidental aja. Adiknya ternyata bisa datangnya di tanggal 10 atau 11, tidak apa-apa. Yang penting adiknya Oke. mengisi formulir kedatangan. Jadi dari kami nanti ikut menyambut gitu loh Pak, adik-adiknya. Supaya adiknya ini tidak kesasar lah. Gitu, seperti itu Pak ya. Aman Pak. Oke, terima kasih Kakak. Oke, mungkin bisa. Ini bentar kami Pak. berikan kesempatan bertanya sampai Oh, 20.30 mungkin ya, Bapak Ibu. ya Pak, mau tanya. Silakan Bu Eh, Widya. malam Pak, mau itu kalau UTBK itu hanya 1 hari atau 2 hari ya Pak ya? Waktu ujiannya. Pengadilan UTBK ada 10 hari, Bu. Cuma adik-adik cuma boleh tes 1 kali. Ya 1 kali itu maksudnya siswa itu cuma 1 hari ya berarti ya? Enggak 2 hari ya? Iya, betul Bu. Jadi setelah dia tes UTBK, ya udah selesai. Berarti dia udah tidak ada kewajiban belajar Oh, UTBK lagi. Nanti jadi tinggal cuma, beralih ke mandiri. Kalau misalnya pengen belajar sampai mandiri. oh saya pikir UTBK itu 2 hari gitu loh. Ada IPA, terus ada apa gitu, literasi, kemudian besoknya ini enggak ya? Berarti memang cuma sekali ya Iya, dalam UTBK. langsung Bu dirangkum sehari 3 jam 15 menit Bu. Jadi emang agak sedikit berbeda per tahun 2019 Bu udah berganti Bu. Nah, terus Pak, yang kedua, itu kalau kita mau UTBK-nya di Jogja atau di misalnya di Jawa Barat, itu apa ada pengaruh dalam penilaian? Jawabannya tidak ada pengaruh Ibu. Nah, jadi seleksi SNBT ini benar-benar seleksi nasional berdasarkan tes. Otomatis yang dilihat adalah hasil tesnya, hasil skornya. Skornya itu yang menentukan adiknya bisa lolos apa enggak di PTN yang mereka inginkan. Mau adiknya ternyata tes di Jogja, ternyata mau ambil kampus di UI atau mau di UNER Surabaya, it's okay Bu, tetap bisa Bu. Oh, tetap sama ya, berarti tidak ada Tetap sama, perbedaan tidak ada grade apapun Ibu. Benar. tes di sana atau di tes sini. Nah, Siap. dua mau tanya lagi, Kak, kalau mau kan kita ngambil super camp Baik. yang 50. Nah, itu kan memang nggak ada yang tadi keluar masuk gitu ya. Itu kan pas yang keluar berarti kan ada pembelajaran online kan Pak. Betul Ibu, betul. Nah, itu kan akomodasinya di 2 bulan itu ditambahkan nanti di sisanya atau gimana Pak? Apa akomodasinya hangus gitu? Gini Bu, Ya, maksudnya, kalau untuk super camp nanti bisa modelnya berjangka Bu, kayak gitu. Beberapa ada yang dari luar Jawa itu biasa kayak gini. Mereka itu pembelajaran tuh awal Maret sampai tanggal 29 Maret. Terus mereka harus balik ke sekolah tanggal 30 Maret sampai tanggal 10 April. Nah, jadi itu bisa dijeda. Oh, mereka kepake fasilitasnya sebulan dulu, habis itu jeda berapa minggu, nanti dilanjut dari 11 April. Itu masih bisa seperti itu kalau untuk yang super camp seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya dia jedanya per seminggu, nah itu tetap diakumulasi dalam 1 bulan, Ibu. oh jadi kayak misalnya ini anak saya kan masuk tanggal 9 Maret. Nanti pas April kan harus pulang tuh karena ada ujian praktek. Betul, Bu. Tanggal 6 sampai tanggal 10 seminggu juga. Itu gimana tuh Pak?
Iya betul Ibu. Jadi di Maretnya nanti akan terhitung 1 bulan dulu, nanti baru 1 bulan laginya dihitung pas adiknya balik ke sini. Jadi misalnya adiknya ternyata baliknya tanggal 10 April, maka nanti fasilitasnya berakhir di 10 Mei. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Iya ya ini pas ya. Memang ini karena 9 Maret sampai Iya, 6. Ya ya jadi bener. dihitung Pas jadinya Bu, sebulan-sebulan. Boleh Sebulan itu Bu nanti sebulan. dikonfirmasi langsung ya Bu ya ke admin. Dari SMA mana Bu adiknya? Oh di ini Bu, Gading Serpong penabur. Oh penabur, oke Gading Serpong. Oke baik Ibu Widya. Nanti saya Oke. chat nomor WA saya Bu ya, bisa konfirmasi ke saya. Ya. Ya, Baik. izin bertanya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Iya, ini saya dari orang tua Mentari Maulid. Kami dari Sulawesi Tenggara. Mau nanya tentang pembayaran. Tadi di awal eh, untuk pelunasan. Iya. Itu sebelum masuk misalnya rencana anak ini kan kami sudah booking tiket pesawat di tanggal 16. Karena sebelumnya kemarin kan ada pemberitahuan bahwa masuk tanggal 16 mulai pembelajaran tanggal 17. Namun tadi pagi baru ada lagi pemberitahuan dari anak kami bahwa ternyata masuk belajarnya tanggal 18. Tapi kami sudah terlanjur membooking tiket ke tanggal 16. Tapi tadi sudah disampaikan nanti hubungi admin. Namun untuk pembayaran pelunasannya kan kemarin kami baru main Panjar untuk Supercam VVIP baru Panjar. Untuk pelunasannya itu apakah dilunasi sebelum anaknya berangkat atau bisa dilunasi di tanggal 17 itu ketika dia sudah di Jogja. Ya, baik. Izin menjawab, Ibu. Terkait pelunasan biaya bimbingan, itu nanti bisa langsung dibayarkan saat pendaftaran itu bisa. Kemudian apabila nanti dilunasi ketika kedatangan atau registrasi itu bisa, Ibu. Oh iya. Iya, makasih. Iya, siap, Ibu. Kemudian mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Anak saya daftar gelombang 2, apakah belajarnya bisa dimulai 17 Februari atau sesuai tanggal 9 Maret? Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka itu bisa diikuti mulai dari tanggal 17 Februari atau sesuai dengan gelombang yang berlangsung seperti itu. Kemudian untuk siswa yang datang di gelombang 2 ataupun gelombang-gelombang yang lain itu bisa mengikuti kelas online sementara dengan DP biaya bimbingan sesuai dengan ketentuan. Untuk tipe kelas Supercamp itu di kelas Platinum Gold dan juga VVIP itu bisa DP di biaya bimbingan sebesar 5 juta untuk bisa mengikuti kelas online sementara. Kemudian untuk tipe kelas yang lain mulai dari eksekutif, VIP, junior dan reguler itu bisa DP di 1,5 juta untuk mengikuti kelas online sementara. Jadi selama siswa itu belum bisa bergabung secara tatap muka bersama kami, itu nanti boleh mengikuti kelas online sementara. Seperti itu. Jadi nanti untuk pembayaran biaya DP itu akan mengurangi biaya bimbingan yang harus dibayarkan ketika registrasi. Seperti itu. Izin bertanya lagi, Kak, Oke, silahkan. terkait dengan SMBP. eh, apakah emang anak-anak yang eligible mulai dari SMBP udah ibaratnya nembak satu kampus dengan jurusan yang sama dan SMBP lebih peluangnya lebih besar nanti di UTBK dan Mandiri atau apa itu cuma sekedar apa namanya hoak doang karena dengar dari kakak kelasnya katanya dari SMBP udah harus mulai nembak satu jurusan itu di kampus yang sama gitu Mbak. Mohon penjelasannya ya. Ya, baik Ibu, izin menjawab. Jadi untuk SNBP, SNBT dan juga ujian mandiri itu merupakan jalur-jalur untuk masuk kampus seperti itu, nggih. Jadi untuk SNBP sendiri ini peluangnya itu nanti bisa
dilihat dari tracking alumni dari sekolah asal siswa seperti itu Ibu. Jadi apabila banyak alumni yang lulus di suatu kampus, itu peluangnya akan semakin besar untuk adik kelasnya itu lolos ke sana. Jadi apa? Jadi untuk sistem penilaiannya dan juga sistem kelulusannya itu nanti akan berbeda Ibu dari masing-masing jenjang. Jadi untuk SNBP itu nanti sistem penilaiannya sendiri, kemudian untuk SNBT itu juga sendiri. Jadi terkait pemilihan kampus, apakah harus mengambil kampus yang sama di UTBK seperti yang diambil di SNBP itu sebenarnya tidak. Kecuali mungkin nanti di beberapa jalur mandiri, Ibu, contohnya misalnya di UNER. Jadi di UNER itu punya jalur mandiri khusus untuk siswa yang sebelumnya itu mendaftar SNBP itu di UNER namun tidak diterima seperti itu. Jadi nanti ada jalur khusus untuk ujian mandirinya. Namun kalau secara umum itu tidak ada ketentuan semacam itu. Jadi boleh dipertimbangkan saja terkait pilihan jurusan yang ada di SNBP itu disesuaikan dengan peluang-peluang dari alumni, indeks sekolah, dan juga prestasi yang dimiliki. Seperti itu. Berarti cuman kampus UNER doang ya, Mbak ya? Untuk kampus UNER itu hanya di jalur mandirinya aja, Ibu. Jadi di tahun kemarin Iya, itu iya. UNER Maksudnya di memiliki jalur mandiri SNBP. berarti ada prioritas dari SNBP gitu ya? Jadi di UNER punya semacam salah satu jalur khusus untuk di UNER. Jadi untuk siswa yang sebelumnya itu sudah mengambil pilihan jurusan SNBP di UNER itu ada jalur mandiri khusus kalau di tahun kemarin. Kalau di tahun ini di 2026 itu untuk ketentuannya belum keluar. Jadi mungkin bisa ditunggu terkait kepastiannya. Oke, iya, iya. Makasih banyak, Mbak ya. Siap Ibu sama-sama. Pak, satu lagi ya. Halo, Ya, baik silakan. Pak Ica, misal nih, kan ada anak tuh kan masuk eligible, terus keterima di SNBP, kan 31 Maret, otomatis kan nggak ikut lagi. Itu gimana dengan bridge-nya? Oh, Maksudnya baik. ada administrasi atau pengembalian sisa atau gimana? Ya, baik Ibu. Untuk siswa atas nama siapanya sebelumnya? Saya, oh atas nama Christian, Untuk tipe kelas yang diambil oleh siswa kemarin di tipe kelas? Supercamp, Oh ya, Supercamp. Supercamp. Baik Ibu. Jadi untuk siswa yang lolos di SNBP itu nanti akan ada pengembalian biaya. Nanti untuk besarannya itu menyesuaikan dengan gelombang masuk yang dipilih oleh siswa seperti itu. Oh, Namun ya. apabila siswa itu sudah bergabung dari 17 Februari, kemudian pengumuman SNBP itu kan di 31 Maret nih Ibu. Jadi secara fasilitas itu nanti sudah terpakai semua, baik itu dari Superkan maupun tidak. Jadi untuk yang bergabung secara tatap muka dari 17 Februari itu tidak ada pengembalian biaya bimbingan seperti itu. Namun apabila ada siswa yang masuk mulai dari 9 Maret seperti itu misalnya nanti akan ada pengembalian biaya bimbingan mulai dari 20%, 25% dan seterusnya itu nanti tergantung tipe kelas yang diambil. Jadi apabila nanti siswa itu lolos lewat jalur SNBP bisa langsung konfirmasi saja ke admin maksimal di H+1 bulan untuk pengembalian biaya bimbingannya. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak nanya Mbak, Ya, silakan halo Bapak. Mbak, Ya, bisa monggo, nggak silakan. diberikan gambaran misalnya berapa rata-rata kenaikan poin sebelum bimbingan dan sesudah bimbingan itu kira-kira berapa poin ya Mbak? Kalau misalnya aja ya ini, misalnya kalau mau ke kedokteran UGM misalnya, itu poinnya harus 800. Nah, terus kemudian pas tes awal itu poinnya baru 600 ya. Itu setelah setelah masuk bimbingan itu bisa nggak rata-rata poinnya ngejar gitu? Atau rata-rata tertinggi berapa poinnya itu Mbak? Yang Oke. bisa gitu mas saya. Oke. Jadi untuk program super intensif nanti akan diawali dengan pretest nih Bapak untuk melihat kemampuan awal Ya. siswa.
Jadi nanti dari pretest tersebut kami juga akan bisa memberikan gambaran seperti itu terkait pembelajarannya itu nanti akan meningkatkan skor siswa itu seperti apa. Untuk tracking dari tryout itu nanti akan digambarkan saat konsultasi Bapak seperti itu. Jadi untuk konsultasi itu nanti bisa dilakukan apabila siswa itu minimal sudah bisa mengikuti 3 kali tryout dari kami, itu nanti sudah kelihatan untuk trackingnya itu seperti apa. Jadi sebelum penutupan pendaftaran SNBT itu insya Allah nanti kami sudah bisa memberikan gambaran terkait skor minimal aman untuk di pilihan duanya minimal seperti itu Bapak. Untuk Iya, iya. Kalau misalnya dari tahun-tahun kemarin itu kenaikannya berapa? Berapa poin gitu ada nggak, Mbak? Kira-kira rata-rata dari tahun kemarin. ya baik Bapak. Untuk setiap siswa itu memiliki progresnya berbeda-beda, Bapak. Contohnya kemarin siswa atas nama Syafi itu diterima di kedokteran gigi UB itu dengan skor 725. Itu berdasarkan tracking dari tryout yang kami lakukan itu skor maksimalnya baru menyentuh 700 itu 1 kali seperti itu. Jadi namun Nah, itu gambaran pretesnya berapa? Awalnya berapa? Oke, sebentar saya bantu bukakan datanya terlebih dahulu ya Bapak, atau nanti bisa Iya, menghubungi iya, iya. saya, tidak apa-apa. Iya. Oh iya, Mbak. Oke, jadi nanti bisa menghubungi saya saja Bapak untuk kami berikan gambaran progres belajar dari siswa berdasarkan yang tahun kemarin seperti itu ya. Oke, oke ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa Bu, kami bantu? iya, Bu. Saya dari orang tua Utin Faila Putri Jahra. Nah, anak saya ini kemarin mendaftar, ini tapi saya baru mendaftar yang uang pendaftaran itu. Terus kata Ananda nanti setelah pendaftaran ini boleh Bunda langsung bayar, mau dilunasi boleh atau kayak tadi menurut Mbak kalau yang pakai yang online ini dulu, yang dari 18 Februari ini berarti bisa dibayar yang 1,5 juta dulu, nggih Mbak. Soalnya anak saya ngambil yang reguler. Nah itu kan Ananda ini sekolahnya di boarding school Al Izzah Batu Malang. Nah, tapi kami asalnya dari Kalimantan Tengah. Nah, jadi Ananda ini kan posisinya berada di pondok nih masih. Nah, jadi rencananya untuk yang 18 ini mungkin jadi dia bisa ikutnya online. Nah, saat libur Lebaran nanti, itu pun libur Lebarannya tuh 4 hari sebelum Lebaran baru libur. Nah, jadi rencananya mungkin nanti pulang ke Kalimantan itu yang 4 hari sebelum Lebaran sama mungkin sebentar aja Bun, Dedek di rumah karena mau ikut yang offline itu ke Jogja. Jadi mungkin 4 hari sebelum Lebaran sama mungkin setelah 3 hari setelah Lebaran atau 4 hari dia udah mau berangkat ke Jogja gitu. Nah, nanti di Jogja pas liburan dia ngambil yang offline. Kemudian nanti pas udah mulai masuk sekolah lagi, dia otomatis harus balik ke Al-Izah lagi gitu. Nah, mungkin nanti ketika balik itu kalau belum selesai, mungkin nanti saya coba tanyakan apakah masih ada pelajaran lanjutan di sekolah atau tidak. Kalau misalnya boleh minta rekomendasi sampai menghabiskan di sana. Kalau tidak berarti nanti boleh lanjut online lagi gitu nggih, Mbak? Iya, Bu. Jadi terkait pembelajaran dari kami, memang jadwal dari masing-masing sekolah itu berbeda-beda ya terkait jadwal ujian dan juga jadwal libur. Jadi kami memang memberikan opsi untuk adik-adik itu apabila belum bisa bergabung secara tatap muka itu bisa mengikuti kelas online. Jadi apabila nanti ada adiknya ini pulang seperti itu, sempat bergabung secara tatap muka, kemudian pulang. Nanti bisa mengikuti kelas online sementara, kemudian disambung lagi dengan belajar offline apabila sudah bisa bergabung secara tatap muka lagi. Seperti itu. Oke, Mbak. Berarti untuk selanjutnya nanti komunikasinya boleh lewat grup ini nggih atau bisa japri dengan Mbaknya gitu. Jadi nanti bisa menghubungi admin saja, Ibu. Jadi di grup itu ada beberapa admin, nomor-nomor admin Iya. nanti bisa konfirmasi melalui admin. Oh, nggih. Nggih. Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Ya, Bu. Mbak ingin bertanya. Tadi saya menarik ada ini pertanyaan dari Bapak tadi terkait benchmark dari awal starting hingga final dari hasil si Ananda kita. Mungkin bisa tadi lewat Japri ya Mbak ya.
apa bisa disampaikan, Mbak, secara benchmark awal aja di forum ini agar menjadi satu benchmark juga buat kita terkait kemampuan anak kita di masing-masing anak kan berbeda-beda, Mbak ya. Jadi kita pingin contohnya yang tadi bisa di benchmark, Mbak, dari 600 tadi kemudian bisa sampai 725 ananda kita yang sebelumnya yang sudah melakukan hal tersebut, Mbak. Mungkin poin itu prosesnya, Mbak, yang perlu ini disampaikan di forum ini. Jadi lebih simpel dan tidak harus japri, Mbak. Ya, baik Bapak. Coba kami berikan gambarannya, nggih. Kami kirimkan terlebih dahulu untuk materinya sebentar. Misalnya naik atau mundak jadi tambah 200 poin gitu memungkinkan nggak, Mbak? Ya nanti kita lihat Pak dari data ini Pak. Saran saya Pak kita ini Pak dari pengalaman sebelumnya ada yang sudah berjalan Pak. Ya, maksud saya cuma itu aja. Rata-rata siswa-siswa BRIT yang tahun kemarin naiknya berapa poin gitu loh. Ya, kalau kami berikan gambaran secara umum, Bapak, untuk siswa yang belum pernah melakukan persiapan UTBK itu biasanya skornya itu di 400 sampai 500 seperti itu. Ya, Kemudian iya. nanti untuk setelah pembelajaran itu tentunya harapan kami itu juga bisa meningkat, Bapak, untuk Ya, skor-skornya. Ini nanti kami berikan gambaran contoh laporan belajar dari siswa yang tahun kemarin ya, Bapak, untuk progresnya itu oh seperti ya, apa. itu. Iya, Mbak. Jadi nanti terkait eh, konsultasi jurusan dan juga pemilihan strategi tanggal ujian ini kami akan berikan juga. Kemudian untuk orang tua nanti juga bisa langsung mengakses hasil belajar siswa, Bapak. Jadi setiap minggunya itu kan kami setiap hari mengadakan tryout. Jadi nanti dari hasil tryout tersebut itu bisa dipantau untuk kenaikan skor dari siswa ini dari tiap-tiap tryout itu seperti apa. Apakah sudah mencapai target atau belum seperti itu. Nanti bisa dikomunikasikan saat konsultasi bersama penasehat akademik itu apakah kami harus push belajarnya ataukah nanti ternyata sudah mepet dengan penutupan nanti jadwal targetnya diturunkan seperti itu. Jadi nanti ada beberapa opsi sih yang bisa kami berikan Bapak terkait nilai yang dicapai oleh adiknya ketika tryout. Mungkin bisa disampaikan Kak terkait hal tadi Kak. Baik, berikut kami berikan salah satu gambaran dari laporan belajar siswa tahun kemarin, Bapak. Jadi, untuk hasil akhir dari siswa yang tertampil di layar ini diterima di kedokteran UNS dengan skor rata-rata 768. Untuk skor awal ketika De Alia ini memasuki Bridge itu di pretestnya itu di 630, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan dan sempat menyentuh di angka 750 beberapa kali. Sehingga kemudian untuk di tryout terakhir itu bahkan bisa mencapai di 879 seperti itu. Jadi biasanya untuk hasil dari skor rata-rata yang stabil itu akan kami lihat dari tiga skor UTBK, tiga skor tryout berturut-turut, mohon maaf. Jadi misalnya skornya itu sudah di 750-an secara berturut-turut 3 kali, itu kami anggap skornya kurang lebih nanti akan seperti itu. Namun apabila masih naik turun, itu masih perlu dipantau lagi di tryout-tryout berikutnya. Izin Kak satu pertanyaan lagi. Oke. Sekarang Ananda kami ini kan masih aktif di Intens. Kemudian akan memasukin The Bridge. Mungkin kami ingin saya tanyakan adalah standar skor antara Intens dengan Bridge itu apakah sama, Kak? Jadi seperti ini Bapak, untuk patokan dari skor yang kami berikan ketika konsultasi dan juga gambaran scoring masing-masing jurusan itu berdasarkan dari hasil siswa-siswa kami yang sudah lolos di kampus ataupun prodi tersebut. Jadi memang bukan skor minimal, karena kalau kita bicarakan mengenai skor minimal itu sistem penilaian di UTBK itu tidak seperti di sekolah, nih. Kalau di sekolah kan ada KKM.
Jadi ada nilai minimalnya. Kalau di UTBK sendiri itu sistem penilaian menggunakan IRT, ada pembobotan soal. Jadi pembobotan soal ini dilihat dari sampel siswa yang ujian per harinya. Jadi misal di tanggal 25 April itu ada 10.000 siswa yang ujian, nanti semakin banyak siswa yang bisa mengerjakan butir soal itu dengan benar, itu poin soalnya justru akan turun seperti itu. Jadi akan dipengaruhi dengan seluruh siswa yang ujian di hari tersebut. Seperti itu. Oh, Jadi oke, kami terkopi, Mbak. Berarti memang beda metode dan parameter tentunya, Pak. Kak ya. Terima iya, kasih, Kak. iya Bapak. Izin bertanya sekali lagi, Kakak. Halo? Ya, monggo Izin. silakan. Ya, ini. Yang pertama, gambaran UTBK atau ujian yang dilakukan saat UTBK nanti itu apakah sama dengan tryout-tryout yang dilaksanakan di BRIT ataupun mungkin lebih sulit atau lebih mudah? Itu yang pertama. Yang satu lagi, dari pengalaman tahun-tahun kemarin, berapa persen tingkat kelolosan siswa BRIT itu yang masuk PTN, ataukah maaf, apakah ada yang tidak lolos? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Kakak. Kakak tertua. Pusing kakak. Karena begini ya memang harapan kami sebagai orang tua kan pengennya ya insya Allah dapat lolos semua, amin. Tidak ada yang tidak lolos, itu harapannya, insya Allah, amin. Iya Bu, Bu ini kan tadi yang dari Wonogiri ya. Kebetulan Iya. kemarin juga ada lulusan kami sih SMA 1 Wonogiri kemarin di kedokteran UPN Jawa Timur dia di Surabaya. Ya. UPN-nya kedokteran di sana atas nama Saskia ya kalau nggak salah. Nah kalau dari Bridge kita menyesuaikan program Bu. Jadi kalau tadi di layar saya udah sampaikan untuk UTBK ini pesertanya cukup banyak. Ada 860.000 orang yang keterima, 260 ribuan. Jadi emang ada daya tampung di situ, Bu. Jadi tidak mungkin kelulusan itu 100%. Itu yang pertama. Karena ada daya tampung. UTBK aja senasional yang lolos hanya 23 apa 29%. Nah, untungnya kemarin kalau saya ngelihat di 2025 ya. Cuma kalau dari Bridge biasanya itu pendataannya secara nasional, global. Nah, itu mengalami penaikan untuk tahun ini. Jadi total peserta Bridge itu yang lolos Alhamdulillah. hampir 40% yang di UTBK. Seperti itu. Nah, cuman untuk adik-adik yang lain gimana? Apakah mereka nggak lolos atau enggak? Tentu tidak. Ada namanya jalur mandiri dan sebagainya macamnya. Nah, ini pun juga nanti akan kami edukasi karena pertimbangan mandiri itu panjang, ada seleksi yang harus mereka ikutin, ada yang itu tesnya online, ada yang harus offline ke kota mana dan sebagainya macamnya. Terus ada namanya IP atau SPI atau mungkin kalau orang tua mungkin tahunya uang pangkal, uang sumbangan yang menjadi pertimbangan. Itu nanti akan kami edukasi full baik ke adik-adik nanti maupun ke orang tua. Jadi kita nanti punya bagan data itu yang mana kita akan bagikan ke orang tua pertimbangan biaya kuliah, terus pertimbangan jadwal tesnya dan sebagainya macamnya. Itu bisa banget dipertimbangkan dan bisa banget dikonsultasikan kayak gitu. Jadi UTBK itu bukan jalan satu-satunya karena mengingat semenjak tahun 2020 tuh udah ada istilah namanya PTNBH. PTNBH ini PTN berbadan hukum yang mana PTN-PTN yang masuk dalam kategori top 20 itu, Bu, kayak contoh UGM, UNER, UNS, Undip, mereka itu kuotanya paling banyak di jalur mandiri, Ibu, kayak gitu. Mereka maksimum bisa mandiri itu sampai 50%, 40 sampai 50% menerima siswa di jalur mandiri. Sedangkan SNBP itu cuma hanya 20% saja. Misalnya nih, contoh UGM, di tahun 2026 menerima 10.000 mahasiswa. Nah, itu 2.000 mahasiswa ya dari SNBP, udah di-plotting. Nah, SNBT itu 30 sampai 40%, 3.000 sampai 4.000 siswa itu di SNBT. Sisanya yang mandiri itu bisa 40%, bisa 4 ribuan lebih. Otomatis jelas secara peluang pasti lebih besar ke mandiri. Kenapa? Karena daya tampungnya udah lebih gede seperti itu, Bu. Jadi kalau dari Bridge kita akan komitmen mendampingi adik-adik untuk segala kebutuhan pembelajarannya. Kita akan pastikan mereka biar bisa dapat di kampus yang dia pengen seperti itu. Nah, kalau tahun lalu mungkin tadi ada yang bertanya, apakah ada yang gagal? Pasti ada yang gagal, Ibu, kayak gitu. Beberapa kelas, apalagi yang cuma belajar sampai UTBK ya, mohon maaf, karena
tidak bisa sampai di situ aja, harus nyambung sampai mandiri untuk melihat-melihat peluang-peluang adiknya. Jadi ada beberapa adik-adik yang saat ini kemarin tuh gagal 2 orang. Sebenarnya yang satu ini keterima, cuma dia nggak diterima di jurusan yang dia pengen kayak gitu. Alhasil dia gap year. Nah yang satu lagi benar-benar nggak keterima sama sekali setelah melewati 7 sampai berapa 7 sampai 8 PTN kalau nggak salah seperti itu. Nah itu kan kita kembalikan lagi ada adik-adik yang mungkin prioritasnya pengen PTN aja kayak gitu, tidak ingin mencoba PTS atau perguruan tinggi swasta. It's okay, kita kembalikan ke adiknya kayak gitu. Cuma siap dengan segala resiko ya. Artinya harus siap dengan daya saingnya, harus siap dengan capek-capek belajarnya kayak gitu. Harus siap juga untuk menunda menjemput rezeki lah ibaratnya kayak gitu. Karena tadi Bu, jadi rezeki itu nggak bisa dapat semuanya karena ada kuotanya seperti itu Bu. Nah ini nanti akan kita bahas tuntas saat konsultasi ya, Bapak Ibu. Ini soalnya ranah pertanyaannya saya rasa udah mengarah ke konsultasi. Jadi baiknya ini nanti mungkin secara personal karena target adik-adik kan berbeda-beda aja Bapak Ibu. Nanti kami juga punya bagian skor data yang mana Bapak Ibu bisa lihat sekalian dan saya nanti akan sharekan langsung ke grup parents. Bisa nanti dikonsultasikan secara berangsur ya setelah pretest mungkin dilakukan oleh adiknya. Untuk Mungkin yang itu tadi, Kakak, untuk yang soal-soal UTBK itu gambarannya apakah ada kemiripan dari tryout di BRIT atau lebih susah atau lebih gampang begitu? Kalau kami utamakan kemiripan ya Bu kayak gitu. Jadi semirip mungkin materi yang disuguhkan di tahun-tahun sebelumnya itu yang kita suguhkan ke adik-adik. Jadi kita akan buat gambaran variasi soal dan latihan soalnya itu yang kami suguhkan ke adik-adik seperti itu. Jadi tidak pernah menjauh dari 2 tahun terakhir seperti itu Bu. Nanti ibunya boleh kalau misalnya ingin ngecek langsung di sini ketika berkunjung mungkin ngerasa Sabtu Minggu libur pengen tahu handbooknya seperti apa, tryoutnya seperti apa, silakan kayak gitu. Boleh. Hasil tryoutnya nanti di-share di grup parent enggak ya? Pasti Bu. Tidak kita share ke grup Ibu, maaf. Ini kan personal. Jadi nanti kita sharekan ke WA ortu masing-masing, J. Oh Iya, iya. jadi nanti biasanya kita itu kasih presensi kehadiran adiknya, nanti orang tua bisa memantau per kelas misalnya VIP 12 anak nanti bisa dipantau. Terus kalau belajar fokus ke adiknya saja gitu. Nanti ibunya bisa ngelihat kayak tadi saya tampilin di layar. Itu kan seperti itu ada progresnya, mengalami kenaikan kah, keturunan kah dan sebagainya macamnya. Seperti itu, Bu. Pak, mau tanya Pak. Oke, gimana? Itu kan Ini mungkin terakhir. Ibu Widya. Baik Ibu Widya. UTBK kan tanggal 21 apa 30. Itu tiap hari soalnya sama terus atau berubah-ubah, Pak? Berubah-ubah, pasti berubah Ibu. Kalau sama terus, enak dong Bu yang tes hari terakhir. Jadi sama dong kayak gitu. Jadi berbeda Bu, jadi ada peningkatan lah. Cuman dari segi tingkat kesulitan itu sudah diukur sama badan yang membuat soal. Artinya yang tes di hari pertama tingkat soal susahnya itu akan sama nanti dengan soal yang tes di hari ke-10. Walaupun dari jenis soal, jenis bacaan, latihan semua itu beda kayak gitu. Cuma dari segi tingkatan menurut mereka itu sama gitu, Bu. Jadi ada namanya penilaian IRT. Seperti itu Bu. Nanti mungkin saya jabarin lebih lanjut di grup parents mungkin Bu ya terkait sistem penilaian terus tadi dan semacamnya untuk Izin Mas dan Mbak Ica. Saya Oke. Nur Hasana, insya Allah orang tua dari Amira. Saya lebih mau ini aja sih, mau tanya sedikit tentang tempat tinggal anak-anak selama di sana ya. Saya kan jauh juga nih di Kalimantan, jadi kayaknya untuk ngelihat ke sana tuh agak susah ya. Itu kan ada yang di asrama sama ada yang di apartemen ya. Nah, untuk yang di apartemen itu lokasinya dekat dari bridge-nya sendiri dan apakah itu ada pengawasan khusus atau tetap bisa terpantaukah sama pihak bridge-nya? Mungkin Tetap itu dipantau, aja. Ibu. Terima kasih. Oke, baik Ibu sama-sama. Ini untuk kelas super camp mungkin Bu ya. Nanti kan ada 2 ya. Ada yang satu di Bridge Camp, satunya lagi MIC Residence itu sampingnya Dr. Sarjito atau depannya FKUGM Ibu. Jadi semua tempat pun akan tetap diawasin dan beberapa pembelajaran memang prosesnya tentor akan dikirim ke sana. Ada ruangan khusus untuk belajar. Jadi tetap akan kondusif Ibu seperti itu. Jadi adapun kalau misalnya ibunya khawatir atau apa terkait anaknya,
itu nanti bisa menghubungi melalui admin ketika mungkin adiknya nggak balas WA atau nggak ngangkat telepon, itu nanti bisa konfirmasi aja ke kakak admin. Seperti itu, Bu. Oh iya, iya, makasih. Khawatir ini aja sih, biasanya kan Hmm. khawatirnya sama teman-temannya janjian di luar jam pelajaran gitu, mau Nah, kemana kalau gitu ya. terkait ini nanti olah asrama akan diberikan ketentuan Ibu. Jadi ketika mereka keluar kan hari Minggu sebenarnya libur mereka. Jadi Mhm. kegiatan bebas mereka boleh mungkin refreshing sejenak kan capek mungkin ya Senin sampai Sabtu full belajar. Oh iya, iya, iya. Itu nanti harus melalui proses izin ke bagian penasihat akademik di sinilah kayak gitu. Adapun kalau misalnya ada yang pengen fokus belajar hari Minggu tetap diberikan tambahan belajar Oh, sesuai. di Hari hari Minggu Minggu itu ke aja ya Mas ya berarti Malioboro. ya. J, betul. Oh iya, oke, oke, baik, terima kasih, itu aja. Sama. Assalamualaikum, mau tanya Kak. Salam, iya Ibu, Bu Elvi. Ya, saya Alfi, ibunya Zulfikar. Nah, selama ini anak saya kan kelas 12 itu ikut online ya, bridge online. Tapi berkeinginan untuk mengikuti offline yang super intensif itu ya Mas ya. Tapi terkendala dengan ujian sekolah yang belum jelas. Dan kemarin saya sudah tanyakan ke kepala sekolah, jika ujian sekolahnya itu maksudnya minta surat izin gitu ya untuk meninggalkan sekolah karena ujian sekolah juga belum jelas. Sedangkan anak ini kan punya punya keinginan untuk diterima di universitas yang sesuai dengan harapannya. Nah, ikhtiarnya kan mengikuti bimbingan belajar ini salah satunya. Itu tidak diperkenankan selama ujian sekolah belum selesai. Dan kabarnya ujian sekolah itu akan diselenggarakan 2 minggu sebelum UTBK, sebelum SNBT begitu. Nah, terus kalau tadi saya baca sebelumnya di tayangan sebelumnya itu kan ada yang dimulai tanggal 17 Februari itu ya Kak ya. Kalau tidak bisa mengikuti, bisa online dulu. Pertanyaan saya, apakah sama online-nya yang diadakan selama di kelas 12 ini dengan online yang program super intensif ini tadi yang dimulai tanggal 17 Februari itu. Itu yang jadi pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, jadi untuk kegiatan online adiknya udah ngikut setahun berarti kurang lebih ya, yang dari Juni. Nah, untuk adik-adik yang udah ikut itu pun kami sarankan untuk apa sih Bu upgrade. Jadi dari segi sesi belajar kan berbeda Bu ya. Ini lebih banyak 2 sesi per hari dan itu nanti kalau tidak salah sampai Sabtu ya kalau nggak salah nanti yang ada tryout juga setiap harinya Bu kayak gitu mereka dapat tryout setiap hari yang mana seminggu itu dapat 3 kali tryout jadi agak sedikit berbeda karena nanti ada handbook baru lagi seperti itu Bu ini mungkin Ibu yang dari Bima nggak sih apa salah ya saya maaf Ibu Dari Salatiga, oh Kak. dari Salatiga oh deket aja Bu ya oke Ya. iya sih mungkin kalau misalnya ada ketentuan sekolah yang tidak tidak mengizinkan mungkin ya adik-adik keluar ketika harus ada ujian. Ya tadi sih Bu, beberapa opsi saya sudah sampaikan sebelumnya kepada Bapak Ibu yang lain. Jadi pada masa menjelang Lebaran itu biasanya ada liburan di situ 2 minggu dan setelah Lebaran seminggu itu bila mau diintensifkan belajar offline itu masih bisa seperti itu. Jadi modenya itu kayak bolak-balik mungkin ya agak kesannya bolak-balik. Cuman emang pasti akan sedikit berbeda atau mungkin menurut beberapa orang sangat berbeda ya belajar offline dengan online. Ibarat kata kan kita bertemu langsung dengan tentornya, bisa langsung tanya lebih detail kayak gitu. Apa yang dirasakan siswa kan mereka lebih luwes gitu loh. Apalagi dengan beberapa kelompok belajar mungkin ada yang cuma 7 orang per kelas, ada yang cuma 10 orang per kelas. Beda kan kalau online itu nanti sistemnya lebih ke general, mungkin sekelasnya bisa nyampe 40 orang dan sebagainya macamnya. Itu kan agak sedikit mempengaruhi mereka dalam hal kepercayaan diri ya, kepercayaan diri untuk menanyakan soal dan sebagainya macamnya. Seperti itu sih Bu. Tapi monggo nanti kalau misalnya udah ada kejelasan dari terkait jadwal ujian dan liburan, bisa langsung menghubungi admin, didiskusikan, nanti kita carikan solusi bersama seperti itu Bu, supaya ada yang tetap intensif belajar. Baik, Kak. Terima kasih. Terus untuk biayanya mestinya berbeda ya, Kak. Kalau misalnya hanya dilaksanakan 2 minggu sebelum hari H itu.
Untuk apa tadi Bu? Maaf Ibu. Biaya bimbingan ya tadi. Yang Kalau misalnya start April, jadi kalau untuk di Bridge itu karena sistem programnya adalah paket, jadi untuk biaya tetap sama Ibu kayak gitu. Karena untuk beberapa program itu kan ada yang goalsnya benar-benar sampai mandiri seperti itu Bu. Itu pembelajaran itu terakhir sampai di bulan Juli 2027 paling lama. Seperti itu Bu. hmm, Oke, apa sudah cukup jelas Bu? Mungkin nanti bisa lebih chat admin lagi. Mungkin ada ya beberapa nanti diskon yang masih bisa diberikan. Silakan nanti Bu. nanti saya tak minta brosurnya lagi ke Mbak Ica ya. Oh, siap Ibu. Terima Oke, kasih. mungkin cukup itu. Ya, Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita izin di forum WA. masih bisa satu pertanyaan? Oh ya, boleh. Oke deh, terakhir ya, Bu Mantari. Ya. Silakan. Iya, ini tadi saya sudah tanya, tapi yang lain kan sudah jelas. Tapi kalau kita ngambil yang Supercam itu pembelajarannya sampai mandiri ya. Betul, betul Ibu. Nah, untuk offline-nya cuma yang 2 bulan itu atau bagaimana? Atau tetap jalan misalnya sesudah UTBK kemudian sudah ada pengumuman tetap lanjut. Oh baik, jadi gini Bu. Untuk kayak misalnya contoh Supercamp itu dia 2 bulan itu sebenarnya lebih ke fasilitas akomodasi Bu kayak gitu. Ah, iya. Jadi mereka kan kayak dapat hunian, makan, sama ada transport antar jemput ataupun kalau Supercamp itu banyak lah ada fasilitas lainnya sesuai di brosur. Itu berlaku 2 bulan sejak kedatangan. Adapun untuk pembelajarannya itu nanti akan tetap didampingin sampai Juli tadi Bu saya bilang sampai pembelajaran mandiri. Mereka tetap akan intensif, ada pembelajaran terus setiap harinya. Mungkin nanti setelah UTBK kita ada jeda sedikit aja mungkin seminggu doang untuk anak-anak istirahat dulu. Mereka untuk meredakan lah pikiran-pikiran yang cukup intensif di sebelumnya. Nah, terus yang jadi pertanyaan mungkin lebih ke perpanjangan masa akomodasi kayak gitu, di Iya. extend, diperpanjang, itu nanti ada tambahan biaya. Nah, itu nanti bisa hubungin langsung ke admin Bu kayak gitu. Oh, anak saya kelas ini kayak gitu, nanti dia oh mungkin sekamar sama temannya ini itu kira-kira berapa ya tambahan asrama sebulan lagi atau sampai adiknya lolos lah paling tidak kayak gitu. Nanti bisa Oh, didiskusikan ke admin. Seperti itu jadi iya. siap. Paham, paham. Makasih. Sama-sama Yes. Ibu. Baik, mungkin sudah cukup untuk yang bisa kami sampaikan terkait briefing persiapan pelaksanaan program super intensif. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi kakak-kakak admin yang ada di grup masing-masing cabang, ya Bapak Ibu. Kalau begitu, terima kasih banyak atas keikutsertaannya Bapak Ibu adik-adik terkait briefing persiapan program super intensif 2026. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Terima Ibu. kasih Matur Bapak Ibu, nuwun. matur Ji, suwun. sehat selalu Ji. Sampai bertemu adik-adik. Amin. Sampai bertemu di super intensif 2026 adik-adik. Ya Allah. Kakak. Halo Kak. Danen ya? Sini Danen. Bawa keripik tempe ya?